Keduanya. Yang di situ langsung dikatakan tidak ada satu orang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ya. Itu udah jelas. Berarti Muslim dong ke Kristen, betul nggak? Bisa baca nomor 2-nya nggak? 72-nya bisa baca 72-nya? Di dalam Al-Fatihah 06, di situ jelas bahwasannya Allah Muslim itu palsu. Coba dibaca. Apa lagi? Coba dibaca. Aku bertanya, Islam atau Dibaca. Kristen? Jawabannya jelas Islam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Mereka akan panas. Ngamuk kalian kan? Nah, gitulah. Kami nggak pernah menyentuh agama Hindu, tidak pernah menyentuh agama Buddha, karena agama Hindu, agama Buddha bukan agama misi. Mereka tidak melakukan pendangkalan akidah Islam, mereka tidak nyamar-nyamar Islam, mereka tidak nyamar-nyamar Quran. Berbeda dengan kalian. Kalian memang cari masalah gitu loh. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang. Gimana kabar? Ya, baik Bang, baik. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi. Coba dulu. Halo. Ya, halo. Iya, buka kamera Bang, silakan. Abang Nicholas habis ini naik lagi Bang. Saya selesaikan dulu satu manusia ini. Ya, silakan. Ini ada tema Islam atau Kristen ke neraka, silakan. Jawabannya kau baca di dalam Maryam 71. Ya, baca 72-nya. Yang di situ langsung dikatakan tidak ada satu orang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ya. Itu udah jelas. Berarti Muslim dong ke Kristen, betul nggak? Bisa baca nomor 2-nya nggak? 72-nya bisa baca 72-nya? Di dalam Al-Fatihah 06, di situ jelas bahwasannya Allah Muslim itu palsu. Coba dibaca. Apa lagi? Coba dibaca. Aku bertanya, Islam atau Kristen? Jawabannya jelas Islam. Oke.
saya terima kalau orang Kristen mengatakan Kamu itu. hanya ingin bertanya Iya. kan? Kamu hanya ingin Nah, bertanya. sekarang Jawabannya saya buktikan, saya buktikan kalau yang masuk neraka itu Kristen berdasarkan Bible. Di Bible tidak ada, tetapi kalau di Al-Quran jelas. Ada jelas. Matius 23 nomor 15, nomor 32, 33 kan gitu. Baca di Maryam 71. Nah, kalau Maryam 71 itu berbicara seluruh manusia. Seluruh manusia akan mendatangi neraka termasuk Kristen. Seluruh manusia di situ. Seorang pun Seluruh manusia. Nah, seluruh manusia sama seperti di Markus. Sama seperti di Markus 9 nomor 49. Markus 9:49 dikatakan semua manusia akan digarami dengan api neraka. Markus 9 nomor 49. Semua manusia akan digarami. Itu jelas itu ya. Nah, sekarang kalau di surah Maryam 71 nomor 72-nya baca summa nunajjil ladzina. Baca nomor 72-nya. 72-nya itu menjelaskan bahwasanya orang yang bertakwa itu akan melanjutkan perjalanannya ke surga. Jadi seluruh manusia akan mendatangi neraka. Tidak ada manusia yang tidak mendatangi neraka. Semuanya termasuk Kristen. Nah, setelah semua manusia mendatangi neraka seperti Markus 9:49, maka yang tinggal berlutut di sana orang Kristen. Sedangkan umat Islam masuk ke surga. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Jelas itu. Baca nomor ayat 72-nya. Ayat 72 itu jelas mengatakan bahwasanya orang Islam diselamatkan dan membiarkan orang zalim tetap di neraka jahanam. Siapa orang zalim ini? Orang kafir. Laqad kafaral ladzina qalu. Nah, itu yang zalim itu adalah orang kafir. 72 menjelaskan orang zalim, anak orang dituhankan, makhluk kuburan dituhankan, Kristus palsu dikristuskan, rasul palsu dirasulkan. Itu orang zalim. Baca ayat 72-nya. Ayat 72 jelas umat Islam masuk ke surga, orang-orang zalim berlutut di neraka. Babi. Emosi dia. Mirip kali dengan makanannya. Udahlah dimakan dari bayi, disuapin sama ibunya, sekarang mukanya mirip makanannya. Kasihan kali, Bang. Gitu saudara ya. Jadi membahas Al-Quran itu tidak seperti membahas Bible. Seenaknya Anda membaca terjemah, habis itu Anda maknai. Baca nomor 72-nya, ayat 72-nya itu jelas mengatakan bahwa orang-orang yang takut kepada Tuhannya, orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir, ayat 72, ayat 72. Demikian Ayat, tidak ada. Ayat 72 dibaca. Ayat 72, jangan pamer kebodohan. Tidak Surah Maryam ayat 72. Itu, tapi yang jelas dikatakan. Ayat 72-nya jelas di situ. Ayat 72. Orang mendatangi neraka bukan berarti menjadi penghuni neraka. Seperti ketika Anda mendatangi sekolah, mendatangi rumah sakit, mendatangi pemakaman, bukan berarti Anda yang dikubur di situ. Gitu saudara. Jadi tolonglah gunakan akal sehat dalam mengkaji Islam. Tidak seperti kalau terjemah memang sudah terjemahan, betul-betul terjemahan. Makanya direvisi supaya orang bisa mengerti terjemahan itu sesuai dengan keinginan daripada penerjemah. Begitu kawan. Halo Bang Nicholas. Ya, halo. Ya, silakan buka kameranya, Bang. Oke. Ini ada tema Islam atau Kristen yang ke neraka. Silakan. Kenapa ditutup kameranya? Buka kameranya, Bang. Iya, jadi dari semua kitab suci yang ada di dunia ini, hanya Bible yang menyebutkan nama-nama penghuni sorga.
Di Matius 8 ayat 11 ada Abraham, Ishak, Yakub ada di dalam kerajaan sorga. Di lama ada Elia naik kereta ke sorga, ada Henok naik ke sorga. Orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus juga naik ke Firdaus. Apa kata Yesus di Lukas 23 ayat 43? Hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi nama-nama penghuni sorga itu hanya kamu temukan di Bible, tidak ada di kitab yang lain. Karena di kita itu terbuka sejak zaman dulu. Sejak perjanjian lama sorga sudah ada di antara kita. Jadi kalau ketika kita meninggal, kita udah dijamin ke sorga. Baca Matius ayat 52 dan 53, kuburan-kuburan terbuka. Banyak jemaat yang meninggal bangkit setelah kehidupan Yesus dan masuk ke sorga dengan kota kudus. Nanti 15 Mei kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu jadi di keselamatan itu hanya ada di Bible dan terbukti sudah ada penghuninya di sorga. Di sorga ada di sana malaikat Tuhan. Di sorga ada kita sembah yang disebut dengan Bapak Yahweh. Yahudi satu iman, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi di Timur Tengah, Kristen seluruh Timur Tengah sudah menggunakan kata Allah sejak zaman pertama, abad ke-1. Iran, Yaman, di Arab Saudi abad ke-3 sudah ada gereja Jubail yang dijaga oleh Raja Arab Saudi sampai hari ini, yang disebut dengan gereja Jubail di kota Jubail. Itulah Kristen kita di Timur Tengah. Jadi Allah itu Kristen yang dulu menggunakan, setelah 500 tahun kan baru muncullah Islam menggunakan kata Allah. Jadi kita harus berbicara penggunaan kata Allah ini, siapa duluan, siapa di belakangan. Itu artinya kita pahami, Bang Juma. Oh gitu. Iya. Oke. Boleh dengar saya gantian, boleh Bang? Boleh. Boleh ya? Oke, baik. Kalau agama Kristen ini semuanya surga, kata Abang ya. Lalu siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem menuju Antioquia, pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri? Karena Yesus mengatakan orang Farisi mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Adapun kuburan yang terbuka, yang keluar dari sana itu bukan orang Kristen, Bang. Tidak ada orang Kristen keluar dari kubur di sana yang ceritakan langit terbelah dan gempa bumi, kuburan terbuka, orang-orang kudus. Kalau ini nggak ada orang Kristen. Itu orang Yahudi semua, itu pengikut nabi-nabi, tidak makan babi, mereka bersunat, tidak menyembah Yesus, tidak merasulkan Paulus, dan tidak mengkitabkan kitab perjanjian baru. Jadi sebaiknya Abang kalau bicara sesuai dengan kenyataan, jangan mimpinya terlalu tinggi gitu loh. Nah sekarang setelah Anda tahu bahwa ternyata bukan Kristen yang keluar dari kubur, tapi orang Yahudi, tugas Anda sekarang menjawab adalah, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, pengikutnya disebut orang neraka oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Ciri-cirinya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bermujizat pakai nama Yesus. Itu siapa itu, Bang? Silakan. Di Kristen itu sudah sangat jelas bahwa untuk memanggil Tuhan itu tidak boleh berseru, sesuai dengan Matius 7 ayat 21. Jadi kita umat Kristen tidak boleh berseru Tuhan, 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 tidak boleh. Kita harus membaca Matius 6 ayat 6. Kalau kita mau memanggil Tuhan, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa. Nggak boleh. Bukan itu. Maksud saya bukan itu, Bang. Bukan di situ maksudnya. Yang saya tanyakan ini, siapa pengikut orang Farisi yang adalah orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada Yahudi gitu loh.
Siapa mereka ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Jadi di Kristen itu cuma belum ada neraka, sorga sudah ada. Aduh, bukan itu yang saya pertanyakan, Abang. Siapa orang neraka yang menjadi pengikut Paulus, orang Farisi ini, yang Yesus katakan sebagai orang neraka 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi, itu siapa, Bang? Ya nggak tahu cuma karena di Kristen itu tidak belum neraka. Oh, nggak tahu. Jadi pengikut orang Farisi Anda nggak tahu. Ya, namanya nggak tahu cuma tapi yang jelas di Kristen Nah, itu kalau pengikut Paulus apa namanya? Sektenya apa namanya kalau pengikut Paulus, Bang? semua murid Tuhan Yesus itu kan ada 82. Saya tidak tanya Yesus, Bang. Pengikut Paulus itu disebut apa, Bang? Tidak ada pengikut Paulus cuma Yang di Antioquia di kisah para pewarta 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus bersama dengan muridnya dan di sanalah mula-mula disebut dengan sebutan siapa? Sebutan apa, Bang, di sana, Bang? Di Antioquia disebut apa pengikut Paulus, Bang? Kristen. Nah, itu Abang tahu. Berarti orang neraka itu adalah orang Kristen menurut Yesus. Nah, jadi kalau Abang ini bermimpi, berhalusinasi, berimajinasi, berilusi, jangan terlalu tinggi, Bang. Karena Yesus mengatakan pengikut Paulus adalah orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri gitu. Itu pasti datang lagi ke dunia ini. Jadi sekarang yang ada sekarang hanya kuburan, alam maut. Yang ada sekarang itu hanya kuburan yang disebut dengan alam maut. Di Lukas 16 itu Nggak ada urusan dengan itu, Bang. Nggak ada urusan. Yang saya tahu Kristen adalah orang neraka menurut Yesus, titik. Nah, kenapa Yesus mengatakan Kristen itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus? Saya ingin tanya kepada Abang ini. Apakah Yesus yang Anda sembah itu sehakikat dengan bapaknya Tuhannya orang Yahudi, Elohim? Jadi gini Juma, Yesus itu yang keluar dari Bapa itu ada 2 Juma. Dari yang keluar dari Bapa itu kita baca Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Bapa itu Esa. Nah, siapa itu Yesus? Esa, kan? Yesus itu yang keluar dari Bapa, Roh Kudus itu yang keluar dari Bapa. Oke, apakah Yesus ini sehakikat dengan Bapa? Yesus keluar dari Bapa ya si hakikat. Inilah kenapa Yesus menyebut Kristen itu 2 kali lebih jahat. Paulus tidak pernah mengatakan Yesus sehakikat dengan Bapa. Tapi pengikut Paulus mengatakan Yesus sehakikat dengan Bapa. Inilah kenapa Yesus mengatakan pengikut Paulus 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Coba saya minta dalil di mana Paulus mengatakan bahwa Bapa dan Yesus satu hakikat. Silakan. Seperti ini Yohanes 8 ayat 24 bahwa itu perkataan Yohanes. Yang saya tanya Paulus, Bang. Paulus pendiri agama Kristen, pengikutnya lebih 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Nah, Anda sebagai pengikut Paulus mengatakan Bapa dan Yesus sehakikat. Tolong di mana Paulus mengatakan Yesus dan Bapa itu sehakikat? Silakan. Ya, jadi saya kalau Paulus nggak tahu, yang saya tahu Yohanes. Nah, inilah. Jadi dasar Anda mengatakan bahwa Bapa dan Yesus hakikat itu memang nggak ada, karena Paulus tidak pernah mengajarkan itu. Dan memang pengikutnya menurut Yesus, sejahat-jahatnya Paulus, pengikutnya Paulus 2 kali lebih jahat. Andalah itu. Anda mengatakan Yesus dan Bapa sehakikat. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Makanya juga Yesus disebut satu. Terbukti bahwa Kristen itu memang 2 kali lebih jahat daripada Paulus, gitu, Bang.
Dah, paham ya? Ya paham. Oke. Ada lagi? Oke. Abang masih mau tinggal di agama yang dijanjikan neraka? Wah, surga sudah dijamin, cuma Enggak ada jaminan surga untuk Kristen, enggak ada. Yang ada jadi yang kita bahas tadi ini apa rupanya? Saya membuktikan Kristen agama neraka, kok abang malah surga mimpinya. kita tafsirkan aja. Baca Wahyu Kita sudah 7 ayat 19, jumlah penghuni surga itu tidak terhitung banyaknya, cuma dari berbagai suku dan berbagai bangsa. Enggak ada urusan dengan itu. Yang pasti orang semua boleh masuk surga. Boleh seluruh manusia masuk kecuali Kristen. Boleh, semua manusia di muka bumi ini boleh masuk surga kecuali Kristen. Karena dalilnya sudah ada. Matius 23 nomor 15, Kristen adalah orang neraka, nggak bisa tidak. Nenek moyang kita sudah di surga, kita hanya nyusul Iya, nenek aja. moyang boleh, nenek moyang boleh, tapi Kristen nggak bisa. Menurut Yesus, Kristen nggak boleh masuk surga, nggak boleh. Udah sudah distempel pengikut Paulus orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Udah distempel Kristen. Kamu mau ke surga, ya Kristen. Saya jamin, saya tanda tangan 100% kamu dijamin masuk surga. Itu mimpi. Bagaimana ceritanya? Dalilnya jelas. Pengikut Paulus neraka, orang neraka. Masa Anda mau menipu saya lagi? Gak bisa Anda nipu, gak bisa. Nggak bisa Anda menipu, nggak bisa. Orang Islam sekarang nggak bisa tertipu untuk masuk ke Kristen karena mereka sudah mendengarkan Matius 23:15. Ternyata orang Kristen itu adalah orang neraka menurut Yesus. Gitu bang. Ya, jadi, Pengikut orang Farisi di orang Farisi di bumi ini kan cuman Kristen, nggak ada yang lain. ya jadi kita ke surga Nggak ada. itu sudah dijamin. Hindu bukan pengikut orang Farisi, Buddha bukan pengikut orang Farisi, apalagi Islam satu-satunya pengikut orang Farisi ya Kristen. Gitu bang. Jadi Anda boleh bermimpi ke surga, boleh. Semua orang bisa bermimpi bang. Semua orang bisa bermimpi. Semua orang bisa menghayal. Sayangnya Yesus sudah memutuskan Kristen wajib mutlak di mana? Di neraka. Begitu abangku. Jadi Anda boleh bermimpi, menghayal boleh. Menghayal masuk surga boleh bang. Karena sudah Apa-apa. makan surga, di kerajaan surga sudah makan itu para nabi. Sudah makan enak. Iya, para nabi bukan Kristen. Iya, nabi bukan Kristen. Nabi boleh, nabi silakan aja di surga. Henok silakan, Kores boleh silakan, Elia boleh, silakan aja. Tapi untuk Kristen, oh jangan mimpi, terhalang Kristen ini nggak bisa ke surga, nggak bisa. Kita disuruh melaksanakan ajaran para nabi itu. Apa kata Nabi Musa itu kita Ada nggak ajaran Nabi makan babi bang? Ada nggak ajaran Nabi menyembah makhluk yang keluar dari kuburan? Ada nggak? Ada nggak ajaran Nabi menghakikatkan makhluk dengan Elohim? Ada nggak? Nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada juga Nabi ibadah hari Minggu, itu nggak ada. Iya, jadi mimpi boleh, boleh. Semua orang boleh bermimpi. Menghayal boleh bang, boleh. Halusinasi boleh. apa yang masuk ke dalam mulut tidak najis, yang najis Itu bukan bicara babi. Nah, itulah 2 kali lebih jahat karena Anda memaknai ucapan Yesus seperti itu. Padahal di situ tidak sedang makan babi, di situ membahas tentang cuci tangan dan tidak cuci tangan. Larinya ke babi. Kenapa? Karena 2 kali lebih jahat. Tergenapi semua bang. Apa yang kalian tafsirkan terhadap perkataan Yesus, semuanya itu kembali kepada Anda, dikarenakan Anda 2 kali lebih jahat daripada mereka, begitu. orang kudus cuma karena kita itu didampingin oleh Roh Kudus. Tidak bisa orang kudus tidak bersunat, apalagi makan babi. Orang kudus itu yang menjalankan segala perintah Tuhan terkait dengan roh dan terkait dengan jasad. Itu bang.
Jadi Selama- kalau saudara hanya menghayal orang kudus kok makan babi. Orang kudus kok nyembah makhluk. Orang kudisan mungkin maksudnya, orang kudisan. Orang kudis. Orang kudis mungkin abang. Kalau orang kudus itu tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak makan biawak, tidak makan monyet, tidak makan tikus. Itu orang kudus. Mereka akan menjaga kekudusan tubuh mereka dari hal-hal yang menjijikkan. Itu orang kudus. Kalau makan babi, makan tikus, makan biawak, makan pararang, padale, mana suster ngesot juga dimakan, nah itu bukan orang kudus, itu orang kudis. Kenapa dia kudis? Karena segala binatang menjijikkan dimakan, makanya dia kena kudis, disebutlah orang kudis, orang kudisan. Begitu abangku ya. Jaringan anda tidak bagus, perbaiki dulu jaringannya. Halo, selamat siang saudara, beritakan Kibinirin. Ya, selamat siang. Ya, silakan buka kameranya, diskusi kita. Gimana? Mulai lagi. Maksudnya udah lagi apa, Bang? Ya. Kenapa orang Kristen oleh Yesus disebut 2 kali lebih jahat dari Paulus? Karena orang Kristen itu menghakikatkan Yesus dengan Bapa Tuhannya Yahudi. Betul? Kesimpulan abang yang abang ambil dan saya harus iyakan. Masa diskusi kayak Enggak, bukan. Saya bertanya. Apakah menurut Kristen Yesus sehakikat dengan Tuhannya Yahudi? Yohanes 10 ayat ke-30 Yesus katakan, aku dan Bapa satu, sehakikat. Saya nggak perlu data itu. Kan kita diskusi, Saya cuma Bang. butuh. Kita diskusikan dengan data. Iya, saya cuma Dengan butuh colok. pernyataan. Apakah menurut Kristen Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi yang maha suci lagi maha tinggi ini itu sehakikat dengan Yesus? Ya, saya sudah jawab iya. Tadi kan Yesus sendiri yang katakan. Oh iya. Nah, coba Anda tunjukkan pengakuan Paulus. Lebih kuat melakukan Kristus. Pengakuan Bang. Paulus bahwa Yesus, sabar, Anda kan bukan pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Coba Anda tunjukkan kepada, sabar dulu, nanti akan saya buktikan data-data yang Anda sajikan itu. Saya cuma minta Paulus karena Yesus mengatakan pengikut Paulus 2 kali lebih jahat. Anda sudah mengatakan bahwa Yesus dan Elohim Tuhannya Yahudi sehakikat. Itu kuncinya ya. Sekarang tolong tunjukkan di mana Paulus mengajarkan bahwa Yesus dan Bapa Elohim satu hakikat. Ada nggak datanya? Silakan. Pernyataan saya katakan Yesus dan Bapa satu hakikat itu pernyataan Yesus sendiri. Saya belum ke Yesus. Yang lain Bang. lagi senang kan? Pernyataan langsung Saya sudah jelas, bukan Bang. saya ingin membuktikan, sabar dulu. Saya ingin membuktikan bahwa Kristen ini 2 kali lebih jahat dari Paulus. Paulus tidak pernah mengajarkan kalau Bapa itu dengan Yesus sehakikat. Tapi pengikut Paulus yang dikatakan 2 kali lebih jahat justru mengajarkan dan mengimani Bapa dan Yesus itu sehakikat. Terbukti kan bahwa kalian lebih jahat daripada Paulus, 2 kali lebih jahat. Nah, sekarang Anda membawa data, mencomot pengajaran Yesus, mencomot kata-kata Yesus, menghakikatkan Yesus dengan Bapa Elohim hanya karena mencomot-comot Yohanes 10:30. Ya kan? Nah, saya kasih pernyataan kepada saudara, dengarkan. Menurut Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Artinya bahwa dia satu dengan Bapa di sana bukan menyatakan kalau dirinya itu adalah Allah itu sendiri, melainkan dia adalah penyampai firman. Nah, apa buktinya? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, segala firman yang Yesus sampaikan ke muridnya menghantarkan muridnya bukan menghakikatkan Yesus dengan Bapa Elohim, tetapi menyantarkan muridnya mengakui Yesus itu adalah Rasul. Jadi Yesus tidak pernah menghakikatkan dirinya dengan Bapa Elohim. Paulus tidak pernah menghakikatkan Yesus dengan Bapa Elohim. Tetapi Kristen yang 2 kali lebih jahat nyata
bisa menghakikatkan manusia Yesus atau makhluk asing yang datang kepada Paulus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Itulah bukti bahwa Kristen 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Silakan Anda bantah. Bukti. Silakan. Itu kesimpulan semua. Saya jawab. Enggak, silakan Anda buktikan ke saya bahwa ada pengajaran Yesus kalau dia itu sehakikat dengan Bapa. Ya. Ingat tadi ya, ingat. Ya. Tadi Paulus tidak ada data. Paulus tidak mengajarkan itu. Artinya Anda saja sebagai pengikutnya yang 2 kali lebih jahat dengan mengatakan itu. Anda ingin Yesus mampu menolong Anda. Silakan Anda tunjukkan kepada saya datanya di mana Yesus mengakui kalau dia dan Bapa sehakikat. Silakan. Ya, gini Bang, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 dan Yohanes 17. Yohanes 17 itu bicara tentang doa Tuhan Yesus. Jadi yang dikatakan, kasih saya data pengakuan Yesus kalau dia sehakikat dengan Bapa Elohim itu Yesus akui di mana? Silakan. Ingat, Paulus tak ada data, tak pernah mengajarkan kepada pengikutnya Yesus dan Bapa sehakikat. Artinya kalian lebih jahat dari Paulus. Itu bukti itu. Silakan. ya Yohanes 10 ayat 30, pada waktu itu kejadiannya, bangsa Israel, orang Yahudi, mereka bertanya kepada Yesus, "Jikalau engkau Mesias, nyatakanlah itu kepada kami." Itu di dalam Yohanes 10 ayat ke-30. Berarti nggak ada ya, nggak ada ya, nggak ada Yesus. Nggak bisa jawab. Nggak ada Yesus. Nggak bisa saya bicara, nggak bisa. Tadi kan Nggak ada banyak Yesus. lebar bicara dan saya mengatakan. Enggak, saya minta dalil. Ya Saya dalilnya minta itu dalil. Yohanes 10 ayat 30. Yesus sendiri Aku dan dalil. Bapa adalah satu di situ, satu hakikat. Maksudmu? Coba baca ayat selanjutnya. Dikatakan Baca nomor 34 sampai 36-nya. Dikatakan Bukankah gini. di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim, anak Elohim. Di situ Yesus menyebut dirinya sebagai anak Elohim. Anda ngerti anak Elohim artinya apa? Anda ngerti maksud daripada anak Elohim itu? Anak Elohim itu adalah imam-imam. Anak Elohim itu adalah para nabi, bukan Elohim. Yang saya minta sehakikat enggak? Kalau dia hanya mengatakan anak Elohim, itu maksudnya dia adalah imam, dia adalah nabi, dia adalah hamba. Anak Elohim artinya adalah anak Elohim, hamba Elohim, orang yang intim dengan Elohim. Anda baca Mazmur 82 nomor 1 sampai nomor 8. Anda tamat di situ. Sudah? Sudah. Ya, kalau di dalam cerita Yohanes 17, Yohanes 10, di situ diceritakan tentang orang Yahudi. Orang Yahudi kan bertanya kepada Yesus. Mereka adalah ahli Taurat, orang Farisi. Mereka ingin tahu kalau engkau Yesus itu siapa. Kalau engkau adalah Mesias, katakanlah itu kepada kami. Nah, Mesias mana? Tetapi Kalau andaikan dia bertanya, saya bicara, kalau engkau Bang bilang kita dengar, gantian ngomong. kalau engkau adalah Bapa Elohim, buktikanlah kepada kami. Dari pertanyaannya saja sudah jelas orang Yahudi mendudukkan dia sebagai manusia, sebagai Mesias. Yang saya tanya, di mana Yesus menghakikatkan dirinya dengan Bapa? Enggak ada kan? Berarti terbukti orang neraka memang Anda gitu loh. Abang katakan kita ganti-gantian ngomong. Saya sementara menjelaskan. Sudah, saya sudah Saya jelaskan mendengarkan. data, Bang. Saya pakai dalil data. Apa yang saya bicarakan data kan Yohanes 10 itu ceritanya tentang bangsa atau orang Yahudi. Mereka adalah ahli Taurat, orang Farisi yang bertanya, Yesus itu siapa? Anda sedang Tahu nggak? ingin Jawaban Yesus menjelaskan apa? kalau Jadi, dengar selesaikan dong. Masa saya nggak bisa dengar menjelaskan dulu dengan saya? pertanyaan saya, Kalau dengarkan bertanya, dulu. saya menjelaskan Saya kan nggak bertanya, di mana dalilnya Bapak dan Yesus menurut Yesus sehakikat? Anda Sama membawa jawab. Yohanes 10:30. Anda memulai, apakah engkau ini adalah Mesias? Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak itu Mesias? Saya jawab bisa. Saya mau menceritakan Silakan. kitab ini bisa, jangan dipotongnya.
Jadi orang Yahudi mau bertanya kepada Yesus, siapa kalau engkau nyatakan, kalau engkau Mesias, nyatakan itu kepada kami. Tetapi jawaban Tuhan Yesus adalah jawaban yang melebihi dari ekspektasi atau pertanyaan bangsa-bangsa Yahudi pada waktu itu. Jawabannya apa? Dia katakan, saya baca, maka Bapakku yang menyerahkan dia kepadaku adalah lebih besar daripada sekalian. Maka seorang pun tidak dapat merampas dia dari dalam tangan Bapakku. Aku dan Bapa itu satu adanya. Jadi jawaban Tuhan itu dia katakan, aku dan Bapa itu satu. Ayat 31. Lalu sekali lagi orang Yahudi memungut batu hendak merajam dia. Pernyataan Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Mereka merajam dia. Kenapa? Orang Yahudi mengetahui hukum Yahudi. Mereka tahu apa maksud Yesus. Karena itu mereka sudah pelajari sejak masih kecil. Mereka tahu bahwa Yesus Nggak usah tambah-tambahkan begitu-begitu. Ya, Nggak usah, ini bukan gereja. Langsung baca datanya. Tapi itu itu data. Saya Itu sudah tafsiran data. Anda, Bukan, baca Bang. datanya, Bukan lanjut. tafsir, tapi Lanjut. coba baca kitab keseluruhan begitu, Bang. Saya membaca kitab Coba Anda keseluruhan baca begitu. sampai Kemudian, data 36-nya. maka jawab Yesus kepada mereka itu, banyak perbuatan baik yang daripada Bapakku aku tunjukkan kepadamu. Oleh karena perbuatan yang manakah kamu hendak merajam aku? 33 mereka jawab. Lalu jawab orang Yahudi kepadanya, memang karena perbuatan yang baik tiada kami merajam engkau, hanya sebab menghujat Allah, dan lagi sebab engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah. Jadi pernyataan aku dan Bapa satu adalah Itu pandangan pernyataan yang Yahudi. menyatakan dia menyatakan diri bukan itu Allah. pandangan. Orang Itu Yahudi pandangan mengerti hal itu, Yahudi. Bang. Itu orang Sekarang Yahudi. Yesusnya jawab apa? Yesus Itu orang klarifikasinya apa? Itu pernyataan Yesus, aku dan Bapa satu. Betul nggak? Baca 34 sampai 36-nya Ya, saya baca. klarifikasinya Yesus. Saya akan baca sampai selesai. Tenang, sabarlah. Tenang. Baca. Maka jawab Yesus kepada mereka itu, bukankah di dalam Taurat tersurat demikian? Aku sudah berfirman, kamu alihah. Jikalau kepada orang-orang yang sudah disampaikan firman Allah itu dipanggil alihah, maka isi Alkitab itu tidak dapat dibatalkan. Patutkah kamu berarti mengatakan Yesus kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diselukannya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah sebab kata aku ini anak Allah? Kau ngerti Kalau nggak itu? tiada aku kerjakan segala pekerjaan Bapakku, jangan kamu percaya kehendakku. Tapi jikalau aku mengerjakan Sekarang dia, percaya akan pekerjaan itu, meskipun tiada kamu percaya akan daku. Apa akan daku itu? Sekarang Perkataan aku dan Bapa sekarang satu. Terus saya baca sekarang lagi. maksud Yesus. Ayat 38, Bang. Hei, 38. maksudnya di situ Yesus sehakikat atau tidak? Sehakikat. Ini buktinya datang. Mana? Coba kau baca di Ayat 38, 34-nya. Bang. Ada mah. Udah kau dibawa kau ke gereja aja. Udah. Bahlul. Mau aja menipu kau. Nipu-nipu aja terus kerja kalian. Data Yesus jelas-jelas mengatakan di situ, bukan karena pekerjaanmu sampai kami ingin melempari kau batu, bukan. Tetapi hanya gara-gara kau ini adalah seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Bapa Elohim. Yesus jawab, hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas maka dia disebut Elohim. Nah, dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Sedangkan aku ini adalah penyampai firman, maka aku disebut Elohim. Masa kau anggap aku ini penghujat, sementara saya ini punya legalitas dari Bapa untuk menyampaikan firman, maka saya boleh disebut Elohim. Yang berdiskusi sama Oten ini sama berdiskusi dengan monyet. Banyak cerita nggak mau dipotong, tetapi ingin didengarkan bualan-bualan tipuan-tipuannya. Saya sudah membuktikan kalian 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Tidak ada data Yesus mengatakan aku sehakikat. Malah semakin kau baca dalil semakin menyatakan. Di awal tadi, di data nomor sebelumnya, Yesus mengatakan apa? Bapakku lebih besar dari segala-galanya. Masa sehakikat dengan Yesus yang kecil itu? Memang betul-betul kalian ini memang wajarlah kalian di neraka memang. Wajar. Maklum, saya maklumi itu kalau kalian di neraka. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Wajar kalian di neraka. Ya.
Tidak ada dalil pengakuan Yesusnya bahwa dia sehakikat. Paulus tidak pernah mengajarkan satu kali pun. Paulus tidak pernah mengajarkan satu kali pun kalau Yesus itu sehakikat dengan Bapa Tuhannya Yahudi. Nggak ada. Yesus juga begitu, sekalipun tidak pernah kemudian mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, murid-muridnya, kalau dia sehakikat dengan Bapa. Hanya pengikut Paulus lah yang 2 kali lebih jahat dengan mengatakan Yesus dan Bapa Elohim itu sehakikat, dengan mengais-ngais dalil pengakuan-pengakuan Yesus, di mana Yesus justru mengaku sebagai rasul utusan Tuhan, penyampai firman Tuhan, dilantiknya menjadi sehakikat. Nah, itulah kalian. Silakan Adinda dari api pusat naik dulu sebentar, saya mau ibadah. Ada Dinda Dinda, silakan. Saya ibadah dulu, adikku. Teman-teman yang sudah masuk waktu asar, silakan ibadah dulu. Kita ibadah yuk, ibadah sholat asar dulu. Habis itu nanti habis ibadah kita gabung lagi. Yang saya turunkan karena dia mesin rusak peninggalan Belanda, otaknya sudah nggak bisa dipakai. Kasihan. Dia ingin memutar balik lidahnya, ya, ingin kemudian menipu dengan berbagai macam asumsi-asumsi. Mana ada Yesus mengatakan dia sehakikat aku dan Bapa adalah satu, itu doang. Sementara Yesus mengatakan pengakuan imannya kepada Bapa, semua firman telah aku sampaikan dan mereka telah percaya bahwa aku adalah rasulmu. Udah selesai. Seperti Yesus datang, dia comot satu ayat, satu data hanya untuk menghakikatkan Yesus dengan Tuhannya. Alamak, dasar benar-benar. Jadi nubuat yang tertulis di dalam Matius 23 itu sudah benar valid. Bagaimana orang-orang pengikut orang Farisi ini 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Teman-teman yang sudah masuk waktu asar, mohon untuk ibadah asar dulu. Habis itu kita gabung kembali, ya. Bang Arif, makasih Bang Arif. Izin dulu Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Arif. Ibadah asar dulu Bang. Siap Gurunda, siap. Jangan kemana-mana teman-teman, yang belum waktu asar jangan kemana-mana, di sini aja. Tapi yang sudah asar ibadah dulu, silakan. Kalau ada Dinda Kurismoto dinaikkan, Abang. Siap. Ya teman-teman, bantu post ulang dulu teman-teman yuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Tata. Alhamdulillah. Ada Bang Moto. Di Kristus Sejati pakai buff muka orang ini, turunin aja. Ustadz Arif. Udah, kalian jangan takut. Langsung. Kita mau diskusi kok kalian ketakutan. Gimana ini? Habib Raja Bintang, syukron. Open cam, ayo. Oke, kita open cam semua lah. Jangan cuma satu orang aja. Open cam lah. Ustaz, ayo. Ayo. Tata, kamu belum selesai sama aku tadi. Oke. Apa sih? Yang ini siapa lagi nih? Oh, ini ketakutan dia satu ini. Dia takut open cam. Udah, langsung aja. Langsung tema, ayo. Langsung tema, ayo. Udah open cam semua dulu. Gimana ini? Masa aku mau ngomong? Enggak. Saya berdua sama kamu, ayo open cam. Kamu kan udah babak belur tadi, belum Ya, selesai. Makanya biar terbukti omongan kamu, biar orang Enggak, Ayo. kamu kan belum bisa menjawab tadi Bang Tata. Pertanyaannya apa? Bentar, waduh, Kristen. Ini temanya beda. Kalau tema di kepala saya itu siapa penghuni surga yang kekal? Silakan jawab. Gak usah langsung apa, ayo. Pertanyaannya apa, ayo. Hah?
Silakan. Sabar dulu, ntar aku tampilkan kamu data dulu. Aku mau ngetes si Tata ini apa udah cerdas atau kagak nih. Iya, silakan. Sabar. Iya. Nanti Aku Quran dan tampilkan kamu data dulu yo. Ya, nanti Quran dan Bible yang menjawab. Enggak, Quran enggak mampu. Dua-duanya saya mampu. Ya. Open cam dulu kan Kristen. Kamu di komalku tadi open cam Kristen. Kristen sejati. Sabar dulu. Tenang. Aku mau perlihatkan data ini tentang yang tadi. Turunkan kau. Nah, nanya saja masih bingung dia. Apa pertanyaannya? Mana orangnya itu? Kabur deh. Gak ada yang nge-kick. Silakan Kristen lain yang mau diskusi silakan. Ini Pawang Duda ini siapa ini? Pawang Duda selamat sore Pawang Duda. Pawang Duda selamat sore. Pawang Duda selamat sore. Pawang Duda selamat sore. Saya turunkan karena nggak ngomong. Gini, Ustaz Arif, sambil menunggu, jadi kita isi kajian sedikit dan sudah sama Bang Zuma juga sudah di ACC dan oke. Oh, open cam ya. Wait. Gak enak. Nah, jadi sudah di ACC sama Bang Zuma juga. Jadi sekarang waktunya tuh on the time. Nah, on the time itu adalah sebuah isi kajian materi yang ringan, simple, dan 5-7 menit. 5-7 menit. Jadi ini kita akan paparkan meskipun di luar tema. Jadi untuk pengantar Bang Zuma sholat. Nah, jadi Besarin juga Bang Uto. 2 besarin. aman. Bisa saya tarik besarin dua-duanya? Itu. Lanjut aja Bang Uto. Bang Uto. Mana nggak ada itunya, nggak bisa dibesarin. Mau nunjukin data soalnya. Oh iya, ini aja tukar. Bang Arif ini tidur. Saya nggak bisa. Mana ini? Nggak ada yang siap. Masya Allah. Jadi teman-teman Ikhwan Fisabilillah semua, di sini kita akan sedikit flashback dari kata-kata Bang Zuma. Biasanya kan Bang Zuma itu bilang seorang, kita lihat dalam, biasa Bang Zuma itu membawa Matius 24 nomor 24, tapi kita akan bicara masalah mengenai teks. Nah, teks itu nanti akan ada hubungannya sama hadis. Oke? Nah, jadi saya balik kameranya dulu, kita langsung data. Bentar ya. Cakep. Kita mulai dari sini teman-teman. Jadi para nabi mengingatkan umat mereka dari Dajjal. Nah, ini dimuat nanti di hadis Bukhari nomor 7131. Di sini dikatakan apa? Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengingatkan umatnya dari si buta sebelah yang pendusta atau Dajjal. Ketahuilah, sesungguhnya dia buta sebelah, dan sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis kafaro. Nah, ini termaktub di Bukhari nomor 7131 dan Sahih Muslim di 2933. Ada yang menarik. Di sini dikatakan tidak ada seorang nabi pun melainkan dia telah mengingatkan tentang Dajjal ini kan. Nah, yuk kita lihat apakah
hadis ini benar bahwa nabi-nabi terdahulu itu menceritakan tentang Dajjal. Nah, dikatakan, kita cek dulu nih. Nah, dia kan sering dibawain nih. Sering banget dibawain. Di Matius 24 nomor 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Yesus bilang nih, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Keluar kata Mesias-Mesias palsu. Nah, ini Yesus ini mengingatkan tentang apa? Kalau di teksnya, kalau kita lihat di Yunaninya nggak akan ketemu. Kita nggak akan pernah paham Yesus tuh ngomong apa sih. Sayangnya Yesus itu tidak berbahasa Yunani, teman-teman. Makanya kita harus cross check ini ke Aramaiknya. Nah, Aramaiknya kita cek nanti. Nah, tadi itu ada di Matius 24 nomor 24. Kita lihat, cek. Kita ke Matius 24. Nah, ini teman-teman, ini adalah teks Pesita yang berbahasa Aramaik, bahasa yang digunakan Yesus pada saat itu. Kita lihat, cek tadi nomor 24. Oke. Nah, di sini dikatakan apa? Dikatakan apa? Yakumen ger meshicho dagolo. Kata Dajjal dalam Arabik dan dalam Aramik itu menjadi dagol atau dagolo. Itu disandingkan dengan Mesias. Jadi Dajjal pun dalam literatur orang Kristen di Ritus Timur yang menggunakan teks Aramaik itu, menggunakan teks Aramaik ini ya. Dajjal pun ternyata disematkan gelarnya Mesias. Disematkan teks. Iya. Disematkan Dajjal itu pun Mesias. Makanya ketika ada orang yang mengagumkan, oh dapat mukjizat itu datang dari mana itu? Hati-hati itu. Itu bisa jadi Dajjal itu. Kan gitu. Nah, contohnya, jadi ketika Yesus itu telah dikatakan waspada ya terhadap Mesias-Mesias palsu gitu kan. Bahkan Yesus pun kena imbasnya. Kena imbasnya apa? Oke, kita lihat di dalam, kita ke Matius 14 nomor 26. Nah, Matius 14 nomor 26 dikatakan apa? Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Jadi murid-murid Yesus tuh ngelihat Yesus tuh berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi kata itu hantu itu bukan teks aslinya. Bukan teks asli. Yang dikatakan murid-muridnya waktu ngelihat Yesus itu berjalan di atas air itu apa sih? Nah, kita cek. Matius 14 nomor 26. Kan? Sebentar. Merokok dulu Bang Mutu. Yo, silakan. Nah, di Matius 14 ya, nomor 26. Kita balik biar agak biar agak lebar. Nah, jadi dikatakan apa? Waktu murid-murid ngelihat Yesus itu jalan di atas air, murid-muridnya bilang apa? Womrin dagol.
dalam bahasa Arabnya Dajjal. Dajjal ya. Dajjal. Ini murid-murid apa ini yang lihat gurunya itu bermukjizat dikatain Dajjal ini? Ini murid model apa ini? Huwa Dajjal. Dikatakan apa ini? Yesus itu bermukjizat jalan di atas air, terus murid-muridnya ngomong itu Dajjal. Ini gimana ceritanya ini? Coba. Ada yang lucu, meskipun pesannya Yesus sampai loh sebenarnya teman-teman. Di luar itu ya. Jadi dia bilang waspada penyesat-penyesat itu bahkan bisa melakukan banyak banget mukjizat. Dia bisa melakukan ini dan itu, gitu kan. Sehingga orang pilihan pun bisa tersesat gitu kan. Yesus kena imbasnya. Waktu dia berjalan di atas air disebut sama murid-muridnya dia Dajjal. Dijuluki Dajjal juga ya. Oh iya. Jadi dia itu kayak ngajarin orang yang kena getah sendiri gitu. Nah ini Dukhrana ini pesita ya, bukannya buatan Muslim. Jadi balik lagi dalam hadis tersebut, berarti benarlah hadis tersebut bahwa setiap nabi itu memperingatkan akan datangnya Dajjal, termasuk Isa alaihissalam. Nah lucunya yang di teks ini ya, ketika murid-muridnya itu melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Bukan itu hantu, itu Dajjal. Lalu berteriak-teriak karena takut. Karena murid-muridnya itu udah dikasih tahu sama Yesus, kalau kalian melihat sesuatu yang beyond the logic, jadi sesuatu yang di luar akal, itu jangan langsung percaya, bisa aja itu Dajjal. Nggak taunya dia sendiri yang ngajarin, dia sendiri kena getahnya. Dia murid-muridnya manggil dia Dajjal. Kurang lebih untuk materi onde-onde time kali ini sekian. Jadi onde-onde itu adalah materi ringan, sebuah materi yang berisikan kisi-kisi muda yang ditaburi topping kelapa. Jadinya buat teman-teman semua, nanti banyak, saya juga secara pribadi mengundang para mujahid untuk bisa mengisi materi ini, pengantar Bang Zuma sholat. Jadi kita berikan materi-materi yang simple, ringan, dan kita bisa berbagi kepada teman-teman semua, nggak kita simpan semuanya. Jadi materi-materi ringan. Jadi saya secara pribadi memanggil para mujahid, ayo kita saling berbagi, kita bisa share apapun yang bisa kita bagi di sini gitu. Itu kurang lebih dari aku untuk acara onde-onde time-nya. Terima kasih banyak ikhwan fi sabilillah, karena saya diselingi sambil kerja. Terima kasih banyak Ustadz Arif, Ustadz Tata. Ya, Jazakumullah khair. Salam buat Bang Zuma. Beberapa hari ini Ustadz sempat ada subhat oten tentang Maryam 71 tadi. Silakan digedein aja Ustadz Tatanya. Aku bentar. Izin pamit. Ya Ustadz Tata. Jadi mulai dari ayat 70 dan 71-nya. Kemudian 72-nya nggak dibaca Ustadz. Itu sebenarnya mendatangi atau gimana Ustadz? Silakan Ustadz Tata. Di mute Ustadz. Iya. Jadi kalau kita baca tafsir, memang yang cocok itu sirot. Karena di dalam Islam itu setelah di mahsyar nanti kita dihakimi sesuai perbuatannya. Kalau dalam Al-Qur'an itu ya, wa wudi alkitab fatarol mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi semua orang manusia ini dihakimi menurut perbuatannya. Ini loh catatan amal kamu. Di Bible ada juga.
Wahyu 20 ayat 12. Seseorang akan dihukumi menurut perbuatannya yang ada di kitab kehidupan. Setelah terjadi penghakiman selesai, maka yang masuk surga ke surga, yang ke neraka ya ke neraka. Caranya orang yang masuk surga lewat sirot. Sirot itu jembatan yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada silet. Makanya di ayat 72-nya summa nunajjil ladina nattaqau. Cuma orang-orang yang bertakwa yang bisa melewati. Maksudnya orang yang ahli surga. Jadi sirot itu di bawahnya neraka. Ya, makanya pertama kali yang masuk surga kan Rasulullah sebelum nabi-nabi yang lain. Ana aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah wa ana awaluman yaqra'u babal jannah. Jadi akulah orang nabi yang paling banyak umatnya, dan aku pertama kali yang mengetuk pintu surga. Karena memang yang lewat sirot itu nabi pertama kali langsung nyampe. Setelah itu nabi-nabi yang lain. Karena surga itu hadis Muslim 505. Al jannatu hurrimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Wa hurrimat alal al jannatu hurrimat alal anbiya hatta tadkhulaha. Wa hurrimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Surga itu diharamkan dimasuki oleh nabi manapun sebelum aku dulu. Karena nabi-nabi yang lain kan ibaratkan satu kaum. Isa untuk Sriwil, Ali Imran 49, atau Matius 15:24. Nabi Muhammad untuk seluruh alam, Al-Furqan ayat 1. Tentu saja Nabi Muhammad yang dia Sultanul Anbiya, rajanya para nabi. Karena Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Makanya ada hadis, saya diberi keistimewaan 5 oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi manapun. Di antaranya nabi-nabi yang lain sebelumku diutus hanya untuk khosoh, satu kaum secara khusus. Sedangkan saya ammah seluruh alam. Makanya nabi ini Sultanul Anbiya, ibaratkan rajanya para nabi. Makanya beliau masuk pertama duluan surga itu. Ya, jadi Maryam di situ. Setelah saya baca tafsir-tafsir itu, memang itu sirot. Ya. Ya. Makanya ayat 71, wa im minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Maksudnya apa? Sirot ini di bawahnya neraka. Orang yang bisa lewat ke surga, yang tidak bisa jatuh ke neraka. Lalu siapa orang yang bisa melewati itu? Ayat 72-nya. Orang yang bertakwa. Siapa takwa itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kata Allah, akulah Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan selain aku. At-Taghabun 13, Al-Mu'minun 116. Nah, kita mentuhankan Allah, taat berarti. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. An-Nisa 36, kita taat. Ya, sehingga di ayat 72 itulah ya yang bisa melewati sirot itu. Ya, kayak gitu ya. Tapi karena mereka ini cuma baca terjemahan, tidak baca tafsirannya gitu. Akhirnya mereka, oh semua umat Islam masuk neraka. Gak ada. Umatnya Rasulullah itu terbagi 3 memang. Sulusu yadkhuluna bi ghairi hisab wa sulusu yatuna bi dunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Ya. Jadi apa? Ada yang langsung masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga karena Allah maafkan dosa-dosanya. Ada orang yang masih mampir dulu memang ke neraka. Bagi orang yang pejina, pebunbun, melakukan maksiat yang tidak tobat, maka ya jangan, Allah itu adil. Kan tidak mungkin kan, saya tukang maksiat, Bang Moto ahli ibadah, sama-sama masuk surga. Kan gak adil Allah. Yang adil itu sama-sama masuk surga, tapi Bang Moto itu langsung tanpa hisab, saya dicuci dulu. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam.
Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.